Bab 1. Dianggap aib. Di sebuah desa kecil yang bernama Desa Poteng, seorang bocah 5 tahun bernama Andi Mahesa sedang dimarahi oleh dua kakaknya. Mereka adalah Reno Satria, kakak pertamanya yang berusia 12 tahun. Dia memiliki elemen api, dan Rina Sasmita adalah kakak keduanya yang berusia 8 tahun. Dia memiliki elemen angin. "Jangan mengganggu kami, dasar anak lemah," bentak Reno Satria. "Iya, jangan ganggu. Kami sedang latihan," bentak Rina Sasmita juga. "Tapi kak, aku hanya ingin bermain dengan kakak. Kenapa kakak selalu tidak ada waktu bermain denganku? Ayah juga tidak mau bermain denganku," kata Andi Mahesa. Andi Mahesa datang ke tempat latihan hanya ingin bermain dengan kedua kakaknya. Memang anak seusia itu lagi-lagi senang dalam bermain. Namun setiap hari Andi Mahesa mencoba mengajak kakaknya untuk bermain bersamanya. Tetap saja ia selalu mendapat bentakan dari kakaknya. Kali ini bukan hanya bentakan yang didapatkan olehnya, namun sebuah pukulan mendarat di wajah bocah kecil itu. "Beg, pergi dari sini, jangan pernah ganggu kami lagi," bentak Reno Satria sambil mengayunkan tangannya ke arah wajah adiknya, yaitu Andi Mahesa. Buff! Sebuah pukulan dari kakaknya Reno Satria mendarat lagi di pipi Andi Mahesa. Andi Mahesa terpental ke lantai rumah dengan darah mengalir dari sudut bibirnya, serta pipi yang lebam akibat pukulan dari kakaknya. Wah, wah! Andi Mahesa menangis dengan keras sambil memegang pipinya. "Cepat pergi, kau masih beruntung. Aku tidak menambahkan elemen api ke dalam pukulanku. Jika tidak, wajahmu akan hangus terbakar karena apiku," kata Reno Satria. Sang ibu yang bernama Susan Maria sedang berada di depan teras rumah mendengar tangisan Andi Mahesa yang keras. Lalu ia bergegas menuju arah tangisan Andi Mahesa. Tangisan tersebut berasal dari ruang latihan. Sang ibu bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut. Saat masuk, sang ibu langsung menghampiri Andi Mahesa dan memeluknya dengan erat. "Kamu kenapa, nak? Apa yang terjadi padamu?" tanya sang ibu. "Apa ini? Kenapa wajahmu lebam seperti ini?" tanyanya lagi. Wah, wah! Andi Mahesa masih menangis menahan rasa sakit di pipinya. "Apa yang kalian lakukan kepada adik kalian?" bentak Susan Maria kepada dua anaknya. "Dia mengganggu kami yang sedang berlatih," kata Reno Satria menjawab pertanyaan ibunya. "Hanya mengganggu. Kalian sampai memukul adik kalian sampai seperti ini?" tanya Susan Maria dengan marah. Sang ayah bernama Anton Wijaya, yang dari tadi duduk di kursi tengah, sebenarnya sudah mendengar tangisan Andi Mahesa. Namun dia tidak peduli dengan itu. Karena baginya anak itu adalah aib bagi keluarganya, karena Andi Mahesa adalah satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan sama sekali di antara mereka. Sebenarnya Andi Mahesa bukan tidak memiliki kekuatan. Namun kekuatan yang ia miliki masih belum terbuka dan sudah dipastikan ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan elemennya. Saat suara ribut semakin terdengar antara Susan Maria dan kedua anaknya, barulah Anton Wijaya bergerak masuk ke dalam ruang latihan mereka. "Ada apa ini? Kenapa kamu memarahi mereka?" kata Anton Wijaya menanyai istrinya. "Mereka memukul Andi. Lihat luka lebam di pipi Andi," kata Susan Maria menunjuk jarinya ke arah pipi Andi Mahesa. "Ayah, dia mengganggu kami latihan," kata Reno Satria meminta pembelaan kepada ayahnya. "Dia pantas mendapatkannya. Dia sudah mengganggu kakak-kakaknya yang sedang latihan," kata Anton Wijaya. "Apa yang kau katakan? Dia Andi Mahesa. Dia juga putramu, dia dipukul. Kenapa kamu membela anakmu yang sudah memukul anakmu yang lain?" kata Susan Maria dengan marah. "Sudah cukup," teriak Anton Wijaya. Seketika api menyelimuti tubuh Anton Wijaya karena emosinya meledak akibat pertengkaran dengan istrinya. Wah, wah! Andi Mahesa semakin menangis ketakutan. "Sudah cukup. Aku tidak membutuhkan anak yang membawa aib untuk keluarga ini. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sejak lahir, dan kau tahu kekuatan adalah hal yang berharga di dunia persilatan ini. Namun dia, apa yang bisa diharapkan darinya?" kata Anton Wijaya yang meredam amarahnya lalu mematikan api yang menyelimuti tubuhnya.
Perlu diketahui kekuatan unsur elemen sangat dibutuhkan. Mereka yang tidak memiliki unsur elemen akan dianggap aib. Dan unsur elemen inilah juga salah satu syarat bagi mereka yang ingin menjadi seorang pendekar. Memang pada kenyataannya setiap orang pasti memiliki unsur elemen. Namun itu tidak juga mengharuskan mereka untuk menjadi pendekar. Ayah, macam apa dirimu? Kau tidak menganggap putramu sendiri hanya karena dia tidak memiliki kekuatan? Ucap Susan Maria. Pertengkaran itu semakin memanas, hingga membuat Anton Wijaya berniat mengusir Andi Mahesa dari rumahnya. Kau hanya pembawa aib. Aku akan mengusirmu, kata Anton Wijaya sambil menggerakkan jari telunjuknya ke arah Anton Mahesa. Kau sungguh tega. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, kata Susan Maria dengan amarah. Susan Maria pun marah dan menyerang suaminya sendiri dengan kekuatan angin miliknya. Elemen angin, badai angin, teriak Susan Maria. Seketika angin berhembus menghantam Anton Wijaya. Wush, prank, trak. Angin berhembus kencang di dalam rumah dan menyebabkan beberapa barang berterbangan dan hancur. Apa kau sudah gila? Kau akan menghancurkan rumah kita, teriak Anton Wijaya. Seketika Anton Wijaya melompat ke arah istrinya dan menerjang istrinya, hingga Susan terlempar menabrak pintu dan menyebabkan pintu itu jebol sampai keluar. Para warga yang melihat keributan tersebut langsung mendekati keributan keluarga Anton Wijaya itu. Mereka mencoba melerai kedua pasang suami istri tersebut. Namun saat mereka mengetahui alasan dari pertengkaran itu, semua warga berbalik menjauh dari keluarga itu. Malah sekarang, mereka juga membela Anton Wijaya dan sesekali juga melakukan dorongan dan pukulan kepada Susan Maria. Para warga membela Anton Wijaya, karena Anton Wijaya adalah salah satu pendekar kuat di desa tersebut dan ia sangat disegani. Dan kini, Anton Wijaya memiliki anak yang tidak memiliki syarat untuk menjadi pendekar, maka itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Anton Wijaya di mata para warga. Andi Mahesa melihat semua tindakan ayah dan tetangganya kepada ibunya. Walaupun dia masih kecil namun ia tahu bahwa perbuatan tersebut sangat menyakitkan bagi ibunya. Andi Mahesa langsung berlari dan memeluk ibunya. Namun Anton Wijaya menangkap tangan Andi Mahesa dan menariknya. Setelah itu Anton Wijaya mendorong Andi Mahesa hingga jatuh ke tanah. Beg. Kau adalah aib keluarga. Lebih baik kau mati saja, kata Anton Wijaya. Api keluar dari tangan Anton Wijaya dan langsung mengarah kepada anak bungsunya sendiri yaitu Andi Mahesa. Hanya karena sang anak tidak memiliki kekuatan unsur elemen. Seorang ayah dengan tega hendak membunuh anaknya sendiri. Susan Maria yang melihat Anton Wijaya hendak melemparkan elemen api miliknya. Ia segera berlari menuju arah Andi Mahesa. Bab